Assalamualaikum pemirsa, kita jumpa lagi di channel Susno 2G. Hari ini ada perkembangan tentang kasus Sambo. Baru saja kita mendengar vonis dari hakim untuk terdakwa Ferdy Sambo bahwa Ferdy Sambo mendapat vonis hukuman mati. Kasus ini sudah berjalan 7 bulan dan menggegerkan seluruh masyarakat Indonesia. Agak panjang, 7 bulan itu bukan waktu yang singkat dan cukup melelahkan bagi kita semua untuk mengikuti perjalanan dari penyidikan, penyelidikan, hingga ke sidang, dan sampai hari ini diputuskan vonisnya. Semua media memberitakan kasus ini, dari media cetak, media elektronik, media audiovisual, semua. Dan mungkin masyarakat Indonesia pun dari berbagai kalangan, semua umur, seakan-akan perhatiannya tertarik kepada kasus ini. Untuk membincangkan hal ini, mari kita bicara dengan Pak Susno. Pak, vonisnya hari ini adalah hukuman mati untuk terdakwa Ferdy Sambo. Tanggapan Bapak? Ya, perkara ini sangat menarik ya. Sejak bulan Juli tanggal 8 sampai hari ini 7 bulan ya. Ya, 7 bulan. Masyarakat Indonesia benar sekali tadi terhipnotis oleh perkara ini. Menyita perhatian, ditayangkan di berbagai media, sangat melelahkan. Alhamdulillah hari ini sudah vonis. Jadi dan vonisnya agak mengejutkan ya. Lebih tinggi daripada tuntutan hakim. Jaksa, lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan, apakah vonis ini adil, apakah vonis ini sesuai dengan tuntutan atau opini publik, apakah ini murni dari naluri hakim. Dan juga ini mungkin sejarah baru juga untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati. Karena jarang saya dengar hukuman mati dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau mungkin belum pernah gitu ya. Nah, ini baik kita bincangkan sore ini. Nah, menurut berita-berita media, kalau kita ikuti selama mulai proses penyidikan di Polri, proses sidang secara terbuka, suara daripada publik yang disalurkan dari berbagai media, itu mungkin 90% menghendaki hukuman mati gitu untuk Sambo. Nah, apakah hukuman ini sesuai dengan keadilan masyarakat, sesuai tuntutan masyarakat, atau sesuai dengan hukum, atau sesuai dengan filosofinya dan sebagainya. Nah, kalau dengan hukum, dari kacamata hukum kita kembali kepada pasal yang disangkakan atau yang didakwakan. Pasal yang didakwakan adalah pasal 340 KUHP. Junto 338, kemudian 55 KUHP. Ya memang ancaman hukumannya tertinggi gitu. Hukuman mati. Berikutnya adalah hukuman seumur hidup. Nah, berikutnya baru 20 tahun. Hari ini dijatuhi hukuman mati. Ya, tentunya hakim dalam mempertimbangkan hukuman itu adalah sesuai dengan fakta yang didapat di persidangan yang terbukti. Apakah unsur-unsur pasal 340 itu terbukti? Ternyata kalau kita mengikuti jalannya sidang tadi, semua terbukti. Setelah semua terbukti, baru hakim mempertimbangkan bagaimana tuntutan jaksa. Ternyata tuntutan jaksa pun cukup tinggi ya, seumur hidup. Nah, tuntutan seumur hidup ini bisa saja hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari tuntutan. Itu bisa dan biasa. Bisa juga lebih rendah. Bisa juga membebaskan, karena hakim sangat bebas di dalam menjatuhkan hukuman. Tapi dari sini, dari kacamata hukum, bahwa ini sudah sesuai dengan hukum. Tinggal dilihat, adakah hal-hal yang meringankan
dalam perkaranya Sambo. Ternyata kalau kita ikuti jalannya sidang tadi, tidak ditemukan hal-hal yang meringankan. Ya. Justru yang ditemukan adalah hal-hal yang memberatkan. Apa itu? Ya tadi kita ikuti bersama, membunuh anak buah sendiri, membuat geger gitu kan, kemudian memalukan institusi Polri, kemudian merusak alat bukti, justice obstruction gitu kan, obstruction of justice gitu kan, dan lain-lain gitu. Jadi artinya tak satu pun yang ditemukan yang meringankan, justru yang ditemukan yang memberatkan. Pasal yang terberat dari dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya memang tidak ada jalan lain adalah hukuman tertinggi yang dijatuhkan, hukuman mati. Kalau menurut saya secara hukum sudah tepat, secara filosofi hukum sudah tepat, berdasarkan keadilan masyarakat juga sudah tepat. Seperti Bapak sampaikan tadi bahwa vonis ini kan memang lebih tinggi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum ya Pak. Apakah ini artinya memang hakim masih mendengar suara rakyat Pak? Ya harus. Jadi kenapa? Putusan itu atau keadilan itu harus memperhatikan satu secara hukum dia benar, adil. Dua secara filosofis. Tiga sosiologis, masyarakat harus pertimbangkan. Dari mana memantau keadilan masyarakat? Kita bisa dalam dunia modern sekarang ini, kita bisa mengikuti dari berbagai media. Media konvensional, televisi, radio, koran, dan lain-lain. Dan media elektronik, audiovisual, medsos. Semua kalau kita ikuti, hampir 99% menghendaki hukuman mati. Nah berarti hakim sangat peka dan menyerap rasa keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi ini saya yakin ini murni dari hakim karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan karena tekanan, bukan karena ada sesuatu yang kayak kemarin kan sebelumnya dihebohkan bahwa ada kelompok bermain bawah tanah. Nah, bukan, hakim sangat netral dan ini sudah memenuhi standar gitu. Memenuhi syarat-syarat suatu keputusan yang adil. Sudah sangat memenuhi. Lalu apakah vonis hukuman mati ini dirasa cukup adil Pak atas perbuatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo? Ya itu tadi, kita pertimbangkan bahwa semua unsur pasal terberat yang disangkakan atau yang didakwakan terbukti. Nah pasal terberat itu apa? 340 pembunuhan berencana. Nah mulai dari perencanaan sampai dengan selesai perbuatan itu unsur-unsurnya terbukti semua. Secara sah dan meyakinkan. Tidak ada yang meragukan. Jadi kemudian tidak ada hal yang meringankan. Justru ada hal yang memberatkan. Kemudian secara filosofis sudah benar. Secara yuridis sudah benar. Kemudian dari segi keadilan masyarakat, sosiologis juga sudah benar. Sudah memenuhi apa yang dikehendaki. Jadi tidak ada jalan lain daripada vonis hukuman mati. Jadi apakah sudah memenuhi rasa keadilan? Ya kita pantau di media. Saat mulai proses penyidikan, kemudian selama proses jalannya persidangan, semua media sosial yang diikuti oleh ratusan juta orang penduduk Indonesia itu di atas 90% menghendaki hukuman mati. Ya itulah kalau hakim peka terhadap tuntutan masyarakat. Jadi saya kira sudah benar ini. Baik. Lalu vonis hukuman mati ini kan masih ada tahapan-tahapan lain ya Pak dalam persidangan itu. Apakah masih ada upaya hukum bagi Ferdy Sambo untuk setidaknya lepaslah dari hukuman mati? Ya, undang-undang memberikan peluang bagi seseorang yang dijatuhi hukuman apa saja ya, hukuman badan, segala macam hukuman. Itu ada upaya-upaya hukum, diberi ruang untuk terpidana meminta keadilan, apakah hukum yang dijatuhkan itu sudah tepat atau belum. Jadi setelah tahap pertama sidang ini selesai, ini berarti berakhir tahap pertama,
masih ada peluang untuk apakah Sambo menerima putusan ini atau tidak menerima. Kalau dia tidak menerima, maka ada upaya banding, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Nah, dalam proses banding memang sidangnya tidak terbuka lagi karena yang diperiksa berkas. Jadi upaya banding. Apa putusan hakim banding itu masih bisa dilakukan perlawanan lagi kalau Sambo tidak terima. Berupa apa? Yaitu berupa kasasi. Kasasinya di Mahkamah Agung. Nah, yang diperiksa berkas juga. Ternyata putusan kasasi dan putusan banding bisa putusannya atau vonisnya tetap hukuman mati, tetapi tidak bisa lebih tinggi lagi. Karena di atas mati itu nggak ada lagi mati-matian itu nggak ada. Jadi paling tinggi mati, bisa juga tetap mati vonisnya, bisa juga menjadi seumur hidup, bisa juga lebih rendah, dan bisa juga bebas. Bisa, segala Masih kemungkinan ada bisa. kemungkinan. Masih, karena hakim itu bebas sekali dalam menentukan vonis, dia bertanggung jawab kepada Tuhan, tetapi juga dia harus berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta hukum yang dia temukan. Kalaupun misalnya Sambo tidak terima terhadap vonis Mahkamah Agung pada level kasasi, dia masih ada satu langkah lagi, yaitu peninjauan kembali. Nah, kalau sudah selesai peninjauan kembali, habis. Nah, dari peninjauan kembali ini bisa hukumannya berkurang, bisa bebas, bisa tetap, naik nggak bisa, karena sudah final hukuman mati kan. Nah, maka itu namanya sudah selesai. Terus pertanyaannya, apakah masih ada upaya hukum lagi? Ada. Nah, upayanya yaitu yang dinamakan minta kepada presiden, minta pengampunan gitu ya. Yang nama ada gerasi, amnesti, abolisi dan sebagainya, yang gitu-gitulah. Nah, ini sudah hak prerogatif dari presiden. Tentunya setelah mendapatkan masukan-masukan dari Mahkamah Agung. Ya, jadi masih ada upaya. Gitu. Jadi artinya vonis ini belum menutup cerita ya, Pak? Belum. Kecuali kalau Sambo sudah katakan, ya saya terima. Maka berakhir gitu. Berarti putusannya inkrah. Tapi kalau Mas melakukan perlawanan, masih. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kalau gitu masih lama, Pak? Iya. Apakah ini hanya khusus untuk hukuman mati saja? Tidak. Segala macam hukuman, misalnya hukuman seumur hidup pun bisa dimintakan upaya seperti ini. Hukuman 10 tahun penjara pun prosesnya begini juga. Nah, jadi bisa, masih ada jalan gitu. Baik, Pak. Terakhir untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, ada hal lain Pak yang mau disampaikan? Ya, hal lain ini karena saat ini telah berlaku KUHP baru ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang menggantikan hukum pidana yang lama, yang warisan zaman Belanda, dan itu pun KUHP kita ini adalah mengacu warisan dari Prancis, ya, dalam itu kode penal. Kode penal berubah menjadi hukum Belanda masuk ke Indonesia, terjemahkan KUHP. Ini hukum ini udah ratusan tahun. Di Belanda mungkin udah nggak berlaku lagi. Sekarang berlaku, sudah disahkan KUHP baru. Nah, dalam KUHP baru, khusus untuk hukuman mati, lupa saya, pasal 100 kalau tidak salah. Dalam pasal 100 itu diatur bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman mati, manakala proses-proses itu tadi sudah jalan, masih ada tenggat waktu 10 tahun yang dihebohkan oleh advokat Hurman Paris. Tenggat waktu itu untuk apa? Ya, untuk menilai si terpidana ini apakah dia menyesal, apakah dia berkelakuan baik, apakah segala macam hal yang baik-baik lah, misalnya perlakuan baik, alim, taat, dan sebagainya, menyesali perbuatannya, ini bisa saja nanti berubah menjadi hukuman seumur hidup. Karena apa? Hukuman mati itu bukan lagi hukuman pokok. Kenapa? Ini dalam rangka mungkin menjunjung hak tinggi, hak asasi manusia. Siapa yang membuat ini? Ya rakyat. Melalui wakil kita yang di DPR. Dan ini sudah disahkan. Dan ini sangat bagus sekali untuk studi mahasiswa fakultas hukum ataupun praktisi-praktisi hukum. Artinya
bagaimana di Indonesia ini menerapkan hukuman mati. Apa dibunuh beneran, dimatikan beneran, apa masih tenggat waktunya panjang ya? Kalau kita lihat tadi tenggat waktunya panjang kan, masih ada apa namanya banding, masih ada kasasi, masih ada peninjauan kembali, masih bisa minta yang pengampunan pada presiden, masih bisa juga setelah itu dimasukkan dalam penjara ada masa peninjauan. Itulah hukum. Kita harus terima itu yang dibuat. Kecuali kalau terdakwa Sambo sudah terima menyatakan tidak akan ada upaya-upaya lain lagi, saya siap dihukum gitu. Nah, lain ceritanya. Berarti ini nanti masih ada babak kedua, babak ketiga, babak dan seterusnya ya, Pak? Ya, itu sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kenapa? Di beberapa negara kan banyak yang memprotes tentang hukuman mati ini. Di negara kita hukuman mati masih tetap berlaku. Timbul pertanyaan, kenapa hukuman mati berlaku? Ya dalam rangka mengantisipasi untuk terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat berat gitu. Seperti kejahatan ini, kejahatan yang berat yang menghebohkan dan sebagainya. Tetapi di Indonesia tidak langsung seketika dihukum, beda dengan di negara lain. Ada langsung hukuman mati. Nah, besok di depan publik langsung dipancung kepalanya. Nah, kita tidak menganut seperti itu. Jadi kita menganut hukuman mati tetap ada, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pri kemanusiaan. Itulah Indonesia. Tetap menjunjung tinggi pri kemanusiaan ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dengan bincang-bincang singkat kita menanggapi vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo hari ini ya Pak. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang singkat kita tentang vonis hukuman mati bagi Ferdy Sambo. Dan rupanya keputusan ini tidak hanya sampai di sini, masih akan ada tahapan-tahapan berikutnya dan mari kita cermati bersama. Terima kasih untuk waktunya. Oh ya, terima kasih juga untuk sudah menjadi subscriber, memberikan like, dan memberikan komen-komen di channel Susno 2G. Hal itu tentu akan menjadi dukungan dan support yang sangat berarti bagi channel ini. Teruslah ikuti channel Susno 2G karena kami selalu menampilkan topik-topik yang up to date. Bila ada di antara pemirsa yang memiliki pengalaman tentang rasa tidak adil yang diterima atau rasa tidak puas dari pelayanan masyarakat dapat disampaikan kepada channel Susno 2G kepada alamat dan nomor WA seperti yang tertera di video ini. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.